Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Anak-anakku, para santriawan santriawati Pondok Pesantren Darul Ulum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang Bapak sayangi serta Bapak banggakan. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas izinnya juga pada hari ini, pada kesempatan ini kita kembali bertemu dalam mengikuti pembacaan kitab kuning, yaitu kitab hadis, sebagai lanjutan dari pembacaan yang telah lalu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, kerabatnya, para zuriatnya, para habaibnya, demikian para sahabat, para tabi'in dan tabi'in ila yaumiddin. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dan keluarganya, semoga kita di hari kiamat nanti akan mendapat syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memulai membaca kitab tersebut. Al-Babus Salisu fi Fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga pada membicarakan keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam banyak hadis menganjurkan supaya kita dalam mengawali perbuatan atau amal-amal kebaikan hendaklah selalu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa selalu dianjurkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim? Karena apabila kita mengawali sesuatu perbuatan baik dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka apa yang kita lakukan itu insya Allah akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan diberi barokah bila mengawali sesuatu perbuatan itu dengan membaca basmalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada dari seorang hamba
yang mengucapkan akan Bismillahirrahmanirrahim illa zabas syaitanu kama yazubur rasasu alan nari, melainkan mencair oleh syaitan sebagaimana mencairnya timah di atas bara api. Jadi apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, syaitan yang ada bersama kita atau mendekat kepada kita, maka syaitan itu akan mencair sebagaimana yang disebutkan Rasulullah dalam hadis tersebut. Luluh batang tubuhnya, mencair sebagaimana mencairnya lilin di atas api. Kita bisa melihat lilin kan, lampu lilin itu. Nah, karena dinyalakan oleh api, maka lilinnya mencair. Seperti itulah gambarannya Rasulullah menggambarkan tentang iblis yang apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, batang tubuhnya iblis itu mencair sebagaimana mencairnya lilin di atas bara api. Jadi kalau kita ingin supaya iblis itu batang tubuhnya hancur luluh, banyak-banyaklah, sering-seringlah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, yaitu menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apa yang kita lakukan akan mengundang keberkahan, sebab kita mengawali yang kita lakukan kebaikan itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada dari seorang hamba yang mengucapkan akan Bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibina, melainkan memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan malaikat kiraman katibin ayaktubu fi diwanihi, supaya mereka mencatat di dalam buku catatan amalnya arba'amiatin hasanatan, sebanyak 400 kebajikan. Jadi apabila seorang hamba mengawali perbuatannya membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim itu Allah memerintahkan malaikat kiraman katibin mencatat amalnya di dalam buku catatan amal kebaikannya sejumlah 400 kebaikan. 400 kebaikan itu sekali baca bismillah. Nah, apalagi kalau kita baca bismillah dijadikan sebagai amalan, misalnya 100 kali baca Bismillahirrahmanirrahim, 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 dan seterusnya. Maka kalau sampai 100 kali kita baca, maka kalikan saja dengan 400 kebaikan. 400 kebaikan kali 100, berapa kira-kira hitungannya?
Nah, 100 kali 400 berapa? Itulah kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan yang didapat bagi orang yang sering membaca, mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi luar biasa pahala membaca Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan menurut di dalam kitab Hazinatul Asrar, di dalam kitab Hazinatul Asrar, bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali, yang jumlahnya mencapai 3.000 nama Allah. Mungkin kita mengira hanya nama Tuhan itu seperti yang tersebut dalam Al-Quran 99, ya. Tapi disebutkan dalam kitab Hazinatul Asrar bahwasanya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjumlah 3.000 nama. 1.000 nama Allah yang Allah turunkan kepada para malaikatnya khusus untuk mereka. Itu ada 1.000 nama Allah yang Allah turunkan kepada para malaikatnya. Kemudian lagi ada 1.000 nama Allah yang khusus Allah turunkan hanya kepada para nabi dan rasul. 1.000 nama Allah. Jadi yang diturunkan Allah kepada para malaikatnya 1.000, yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya 1.000, maka sudah berjumlah 2.000 nama Allah. Kemudian lagi Allah menurunkan namanya di dalam kitab Taurat sejumlah 300 nama Allah. Kemudian di dalam kitab Zabur juga 300 nama Allah. Di dalam kitab Injil juga 300 nama Allah. 900 2000 tambah 900, maka 2900 nama sudah. Kemudian Allah turunkan lagi namanya di dalam kitab Al-Quran, yaitu 99 nama. Jadi 99 nama ditambah 900 ditambah 2000, maka jumlahnya 2991. 2999. Dan yang satunya Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki Allah, menurut kehendak Allah sebagai penyempurnanya. Jadi jumlahnya seluruhnya nama Allah itu ada 3000 nama Allah. Yang 3000 nama Allah itu Allah himpunkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kalimat Allah 1000, dalam kalimat Ar-Rahman 1000, dalam kalimat Ar-Rahim 1000. Maka siapapun yang mengamalkan membaca Bismillah sebagaikan menyebut seluruh nama-namanya Allah.
maka pantas saja seperti apa yang dinyatakan oleh dalam hadis Rasulullah, siapa yang menyebut akan bismillahirrahmanirrahim dengan sepenuh keyakinan hati, sekiranya dia sedang berada di atas gunung, maka gunung itu akan bergetar karena sebutan nama Allah yang tiga tadi, bismillahirrahmanirrahim. Gunung bergetar asal yang menyebutnya dengan sepenuh keyakinan hati. Maka tidak mustahil seperti apa yang dihabarkan orang dahulu. Orang-orang dahulu yang diberi Allah karamah, kemuliaan, ada yang dengan menyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim mereka bisa berjalan di atas air. Ada yang dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim mereka bisa terbang di udara. Ada yang menyebut bismillahirrahmanirrahim dengan yang diberikan oleh Allah berupa karamah, ada yang bisa berjalan di atas awan dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dalam hadis ini Rasulullah bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min zunubihi dzarratan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim sekali, niscaya tidak tertinggal daripada segala dosa-dosanya walaupun seberat debu. Artinya bila orang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan sebenar-benarnya, dengan sepenuh jiwa, sepenuh keikhlasan, walaupun hanya sekali, ujar Rasulullah, maka akan gugur, dihapus, diampunkan segala dosa-dosanya, tidak tertinggal walaupun seberat debu, tidak ada lagi dosa. Nah, ini untungnya orang-orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam orang mengamalkan membaca bismillahirrahmanirrahim itu ada petunjuk khusus, baik itu hitungannya dan cara mengamalkannya. Di antara jumlah bacaan bismillahirrahmanirrahim yang apabila ingin kita amalkan, yaitu sejumlah 786 kali. 786. Jadi hurufnya itu antara 6, 7, 8. 786. Nah, itu kalau kita ingin mengamalkan baca bismillah, misalnya secara rutin, apakah setiap hari ataukah tiap malam. Dan apapun yang kita niatkan dalam mengamalkan membaca basmalah itu, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan apa yang diniatkannya. Imam Nawawi Al-Bantani, beliau pernah mengatakan, pada basmalah, pada bacaan bismillahirrahmanirrahim itu terkandung beberapa hal. Di sana ada untuk keluasan rezeki kalau kita mengamalkannya, untuk kekayaan. Pada bismillah itu juga
ada untuk kesembuhan dari penyakit. Pada mengamalkan bismillah itu juga ada kesuksesan dalam segala apa yang akan kita inginkan, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Sehingga kalau kita mau mengamalkannya, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Nah, karena itulah mudah-mudahan kita selalu menjadi orang-orang yang pengamal, pembaca, dan melazimi membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap hal kita, baik ketika kita akan berdiri, akan berjalan, akan berduduk, akan makan, minum, dan akan tidur, bahkan ketika kita bangun lagi daripada tidur kita. Semoga dengan demikian Allah memberikan kita keberkahan dalam hidup ini, dan memberikan apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah dunia akhirat. Dengan barakah kita sering membaca, mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang bisa Bapak bacakan. Salah hilaf mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiqul hidayah warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.